Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kita berjumpa dalam podcast Insight Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Untuk kali pertamanya, Insight menyapa para pemirsa. Kali ini kita hadir dengan mengangkat tema strategi pengembangan ITESA di tengah persaingan perguruan tinggi berbasis teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber kita sudah hadir. Beliau sangat kompeten untuk bicara tentang ITESA. Beliau adalah Ibu Nurul Huda Mkom. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Rustam. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Bu Nurul telah meluangkan waktunya pada kali ini. Saya ingin banyak mengupas tentang ITESA ini karena ITESA ini merupakan perguruan tinggi di Kota Semarang milik Muhammadiyah ya. Betul. Yang tentu saja punya obsesi untuk berkembang menjadi perguruan tinggi yang lebih besar. Saya dengar ini Ibu Nurul Senin nanti akan dikukuhkan menjadi rektor ITESA. Betul nggak, Bu? Insya Allah besok Senin secara resmi akan menjalani pengukuhan untuk rektor periode 2023-2027. Mohon doanya semoga lancar dan bisa membawa ITESA ke arah yang lebih baik lagi. Iya, Ibu, semoga besok hari Senin lancar ya, Bu ya. Amin. Oke. Ibu, ini ITESA ini kan dibanding dengan perguruan tinggi Muhammadiyah ini istilahnya masih baru perintisan ya. Ya, betul sekali. Karena dulu kalau nggak keliru ini adalah dari Akademi Ilmu Statistik ya. Iya, betul Mas Rustam. Bu Nurul ini berani menerima tantangan ya untuk menjadi rektor ITESA. Ini kira-kira punya jimat atau ilmu apa ini? Mas Rustam, izin menjawab. Jadi gini, saya sendiri termasuk yang baru untuk bergabung di ITESA Muhammadiyah Semarang karena background saya sebenarnya dari industri. Saya hampir 20 tahun mungkin di bidang industri. Wah, luar biasa ya. 13 tahun terakhir saya menduduki jabatan GM di perusahaan Korea dan baru 1 tahun terakhir memulai ke bidang akademisi. Nah, karena mungkin ada gap antara lulusan akademisi dengan yang dibutuhkan industri, akhirnya saya mencoba memulai terjun ke akademisi. Sebenarnya ada kurikulum apa sih yang dibawakan oleh perguruan tinggi ini sehingga kita sebagai pengguna lulusan seringkali pada saat testing interview tahap akhir kok di luar ekspektasi kita gitu Mas Rustam. Jadi kita butuhnya A gitu. Secara nilai oke, tetapi pada saat testing kok belum siap kerja. Kita masih harus istilahnya ada manajemen training untuk dasar-dasar di dunia kerja itu harusnya seperti apa. Kita masih harus mentraining at least 3 months sampai mereka itu siap bekerja gitu. Artinya ini tampaknya Ibu Nurul sudah siap untuk mengemban jadi rektor ITESA ini dan sudah memilah-milah kayaknya ada sesuatu yang memang perlu dibenahi. Betul. Kira-kira yang terdekat ini apa ini, Bu? Karena kita itu kan persaingan perguruan tinggi di Jawa Tengah sendiri saja, khusus untuk perguruan tinggi Muhammadiyah Asyah aja kita sekarang ada 27 PTMA. Belum lagi untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di luar Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kalau kita tidak mengemas secara khusus bahwa uniknya ITESA itu nanti akan dibawa ke arah mana, itu kita kayaknya akan sulit untuk diterima pasar Mas Rustam. Jadi saya membuat ITESA ini akan kita rebranding menjadi satu-satunya kampus atau universitas yang berbasis EduTenTech Mas Rustam. Jadi tagline kita ke depan adalah EduTenTech University. Oke Bu, bicara tentang itu saya akan flashback. Jadi apakah ITESA ini akan tetap menempati gedung di AIS atau di mana ini? Iya. Jadi ITESA ini sebenarnya sangat beruntung ya kita berada di bawah
pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, di mana sebenarnya kita sudah memiliki aset 2 gedung, yaitu di kampus 1 yang terletak di lokasi yang sangat strategis di pinggir jalan raya, di Prof. Hamka di Ngalian. Kemudian kita ada kampus 2 yaitu di Wonolopo, yang memang agak masuk ke dalam gitu, dari jalan raya di dekat Pasar Mijen gitu, Mas Rustam. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan ini. Ini kan Bu Nurul punya obsesi yang besar untuk memajukan ITESA, tapi pada konteks tertentu ternyata ini kampusnya ini agak masuk ke perkampungan. Ini bagaimana ini nanti? Strateginya gitu ya, Mas Rustam. Kita tidak mungkin memindahkan lokasi gitu kan, Mas Rustam. Dalam artian kita punya asetnya di situ. Maka dari itu strategi yang kita bangun harusnya kita ya mengikuti lokasi yang sudah ada. Nah, dengan lokasi kita yang memang dikelilingi persawahan dan lain-lain, sehingga saya justru punya mimpi untuk membuat EduTenTech kampus tersebut, di mana EduTenTech itu berarti ada edukasi, karena kita dari perguruan tinggi tentunya kita harus memperhatikan terkait edukasi. Kemudian TEN itu saya ambil dari entertainment. Entertain itu adalah kampus yang akan menyajikan entertain baik buat mahasiswanya, warga sekitar, ataupun halayak masyarakat nanti ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah technopreneurship. Jadi kita akan mengemas kurikulum yang berbasis kewirausahaan baik di bidang digital maupun konvensional gitu, Mas Rustam. Sehingga kita sebut EduTenTech University. Untuk saat ini apakah mahasiswanya ini udah ada, Bu? Alhamdulillah, Mas Rustam, ini adalah tahun emas kami. Di bulan Juli ini pecah rekor, di mana ini tahun ketiga sejak AIS berubah bentuk menjadi ITESA Muhammadiyah, dan di tahun ketiga ini jumlah mahasiswa itu sudah meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun lalu. Wah, luar biasa ya, ternyata ini diam-diam ITESA sudah berkembang ini. Alhamdulillah, berkat semua sivitas akademika sih, Mas Rustam. Jadi kita itu tidak bisa bekerja sendiri, sehingga memang saya selalu bicara ke rekan-rekan bahwa saya itu I'm just an ordinary people, saya hanya manusia biasa, tetapi saya akan menjadi luar biasa karena teman-teman di sivitas akademika gitu, Mas Rustam. Iya, kayaknya ini Ibu Nurul ini memang sudah mempersiapkan diri, sudah yakin bahwa nanti ITESA ini akan menjadi perguruan tinggi yang besar ya. Insya Allah, insya Allah. Ini kira-kira yang akan ditawarkan apa, Bu, sebagai pembeda dari perguruan tinggi lain? Jadi gini, basic saya yang industri itu merupakan salah satu alasan kenapa saya membangun kampus dengan tema EduTenTech tersebut. Karena di Wonolopo itu kan memang lokasinya sangat strategis, kemudian view di depan kampus kita itu masih pegunungan, yaitu Gunung Ungaran gitu. Suasananya masih sejuk, sehingga kita akan membangun kampus itu yang entertain. Dan kita tetap mengedepankan SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, di mana membangun itu tetap harus mengutamakan environment, meminimalkan karbon. Jadi tidak akan membangun gedung-gedung besar, berkaca dan sebagainya. Mungkin konsep ke depan yang akan kita tawarkan adalah kita bisa berkuliah itu secara outdoor juga kita fasilitasi dan sebagainya, sehingga mahasiswa merasa ada entertainnya pada saat kuliah gitu, Mas. Ya, intinya istilahnya mahasiswa itu tidak jenuh di dalam kampus aja ya. Tidak kuliah itu tidak harus di dalam kelas, tetapi kita bisa kuliah di luar kelas. Justru sometimes itu pada saat mahasiswa itu kuliahnya di luar kelas itu langsung praktikal, yaitu project based learning, itu mahasiswa akan lebih menangkap daripada by text saja gitu, dalam kelas saja gitu, kadang ngantuk gitu loh, Mas Rustam. Oke, Bu, ini mau nggak mau kan ke depan ini ITESA ini kan mesti harus kerjasama dengan perusahaan ini. Kira-kira sudah ada gambaran belum nih ITESA mau kerjasama dengan perusahaan apa, di bidang apa begitu? Alhamdulillah, Mas Rustam. Di tahun 2023 ini saja beberapa event dari perusahaan-perusahaan sudah dilakukan di kampus luar ITESA. biasa ternyata. Jadi, ini. Bulan Januari itu kita ada pelatihan untuk guru gitu, guru-guru SMA dan SMK terkait publikasi buku.
Kemudian di bulan Maret atau April, saya agak lupa, itu kita sudah menggelar desain grafis untuk HRD se-Jawa Tengah, itu dari perusahaan-perusahaan, Mas Rustam. Dan insya Allah bulan Agustus besok ITESA itu menjadi pusat training untuk Excel 3 level, dari basic, intermediate, dan advance, dari PT Prima Tunggal Mandiri, yaitu official distributor Bridgestone. Oke, para pemirsa, ternyata ini ITESA ini juga diam-diam sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini bagi para pemirsa tidak perlu untuk ragu mendaftarkan anaknya untuk mendaftar di ITESA. Karena ITESA sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bonafit, dan tentu saja mahasiswa akan dipersiapkan dengan keilmuan yang kompeten. Nah, Bu, ini yang barangkali bisa disampaikan kepada pemirsa untuk pembeda yang barangkali, karena ini membawa ilmu statistika ya. Ini akan dibawa kemana? Ke arah mana ini yang untuk statistikanya ini? Iya, betul. Jadi kita tahu ya Pak Rustam bahwa di bidang kerja, bidang apapun, jadi mungkin mindset kita dulu bahwa statistika itu ya hanya survei, hanya Badan Pusat Statistik, hanya BPS saja, kuesioner dan lain-lain. Sedangkan ke arah sini sebenarnya statistika itu dibutuhkan di berbagai bidang, Mas Rustam. Di perusahaan, di perbankan itu semua butuh ahli statistik untuk misalnya di perusahaan untuk bidang quality assurance atau quality control, kemudian ada forecasting dan sebagainya, itu semua pakai ilmu statistika. Dan di computer science atau program studi komputer pun juga butuh ahli statistika untuk menganalisisnya gitu, Mas Rustam. Iya, ini ternyata luar biasa. Dari pemaparan Bu Nurul ini memang beliau tampaknya menguasai baik itu dari ilmu teknologinya, kemudian statistikanya. Nah, terakhir Bu, ini pesan-pesan buat para pemirsa, kira-kira untuk mendaftar di ITESA ini yang perlu dipersiapkan apa ini? Mental atau uang atau apa ini? Jadi gini, di ITESA sendiri ada program namanya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga kuliah itu dengan biaya yang minimal itu kita bisa mendapatkan maksimal. Contohnya, salah satu mahasiswa kami, insya Allah bulan Agustus besok tanggal 10 Mas Rustam, dalam satu semester itu akan kuliahnya di UNRAM, Universitas Mataram di Lombok. Wah, jauh banget ya Bu. Dapat tiket pesawatnya itu pakai pesawat Garuda, semua biaya dibiayain oleh Kemendikbud, Mas Rustam, dan nanti selama tinggal di Lombok itu living cost juga ditanggung negara. Sehingga sekarang itu teman-teman, itu bukan, kita itu nggak perlu khawatir bahwa kuliah di kampus kecil maka kita akan menjadi kecil seperti itu. Kita itu bisa kuliah di mana saja, kembali melekat ke pribadinya masing-masing, bahwa kuliah dengan biaya minimal tidak tentu akan menghasilkan minimal. Kita juga bisa menghasilkan maksimal, tergantung kita sendiri. Kemudian 23 mahasiswa kita insya Allah juga akan kuliah semester depan itu di Udinus, Mas Rustam. Ada program namanya WMK, Wirausaha Merdeka. Kita juga banyak mahasiswa kita yang lolos ke dalam program tersebut. Jadi nanti kuliahnya semester depan ada yang di Udinus, ada yang di UNRAM, dan tersebar di beberapa kampus lainnya. Ada yang di perusahaan juga, teman-teman. Jadi ada yang di perusahaan NBI, Nusantara Building Industry, ada yang di CFF, Country Form Furniture, itu perusahaan Australia. Berarti ini nanti kosong ini ITESA-nya? Alhamdulillah, karena mahasiswanya memang masih ada ya Mas Rustam, jadi memang terbagi-bagi, dan dosennya pun bisa berkegiatan industri karena kita memang kerjasama dengan industrinya cukup kuat. Dan untuk mahasiswa yang berprestasi, kita sudah punya program kerjasama, jadi rekrutmen atau kampus hiring itu dilakukan di ITESA dan langsung placement. Kemarin ada mahasiswa D3 Statistika belum lulus, tetapi sudah selesai tugas akhirnya, itu sudah proses rekrutmen di perusahaan. Oke, para pemirsa Podcast Insight, jadi apa yang dipaparkan oleh Bu Nurul tadi adalah sangat luar biasa dan tidak perlu khawatir bagi para pemirsa yang punya anak kemudian disekolahkan atau dikuliahkan di ITESA.
tidak mungkin akan terlantar ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kuliah itu nggak harus yang berat-berat atau misalnya harus di kelas seperti itu, tetapi dengan tenaga dosen kami, rekan-rekan kami yang praktisi di industri udah siap mengajar untuk menjadi dosen tamu, sehingga kita belajarnya langsung tahu, oh penggunaannya di kantor itu nanti seperti apa gitu Mas Rustam. Jadi saya jadi teringat soal dosen ini Bu. Barangkali komposisi untuk dosen ITESA ini yang bagaimana ini Bu? Alhamdulillah untuk standar minimal sesuai dengan aturan dikti masing-masing prodi memang sudah kita penuhi. Jadi selain dari dosen internal itu di masing-masing prodi ada dosen yang memenuhi standar minimal, selain itu kita juga ada praktisi-praktisi mengajar dari luar Mas Rustam. Insya Allah nanti malam saya juga ada live Zoom dengan rekan-rekan dari industri dan praktisi mengajar yang sudah siap mengajar di kampus ITESA untuk semester ke depan. Oke, ini tepuk tangan buat Bu Nurul ini. Oke, para pemirsa podcast Insight, jadi pemaparan Bu Nurul tadi sudah sangat lengkap. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa buat ITESA, dan tadi sesuai dengan tema kita bahwa kita mengangkat tentang strategi pengembangan ITESA di tengah persaingan perguruan tinggi berbasis teknologi, dan sudah tidak diragukan lagi ITESA siap bersaing ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya rasa itu dulu para pemirsa podcast Insight. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Nurul. Siap? Alhamdulillah.